Shalom, damai di hati. Senang lagi boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di program Renungan Harian Keluarga edisi Sabtu 17 Desember 2022 bersama dengan saya Pendeta Jendi Mugumi Panggowan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk memohon tuntunan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, yang dinyatakan di dalam Alkitab, firman yang tertulis. Di saat ini kami rindu lagi untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu satu-satunya pedoman, penuntun dalam kami menjalani seluruh aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kami. Untuk itu kami persiapkan hati pikiran kami, sehingga ketika firman disampaikan, diberitakan, boleh kami mengerti, pahami, tapi kami bukan hanya sekadar menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ampuni setiap kesalahan, ampuni setiap dosa, karena kami sadari dosa menjadi penghalang kami dengan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Pengampunan yang Engkau kerjakan melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan merupakan karya proses penyelamatan yang sempurna. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku jemaat yang diberkati Tuhan, Markus 1 ayat 8 menjadi pembacaan dalam program Renungan Harian Keluarga kita di saat ini. Markus pasal 1 ayat 8, beginilah bunyi firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang diberkati ialah kita yang dengan setia membaca dan merenungkan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, judul perenungan kita di saat ini, kebesaran kuasa Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kemarin kita merenungkan tentang kuasa Yesus jauh lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Dan kebesaran kuasanya disaksikan juga dalam ayat 8 ini. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Saudaraku, pernyataan Yohanes ini merupakan penegasan bahwa sangat berbeda dengan Yesus. Ia menunjukkan bahwa Yesus jauh lebih besar dari dirinya. Dan dia sendiri tidak ada apa-apanya. Saudaraku, ia hanya membaptis dengan air sebagai simbol pembasuhan lahiriah, tanda pertobatan. Sedangkan Yesus membaptis dengan Roh Kudus, tanda penebusan dan membersihkan kehidupan seseorang demi keselamatan dan hidup kekal, serta memberikan kuasa bagi orang percaya yang bersaksi bagi kemuliaan namanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita bersyukur dan bangga dikaruniai iman percaya kepada Yesus. Sosok yang memiliki kuasa lebih besar dari apapun dan melebihi orang hebat manapun, bahwa dia lebih besar dari masalah hidup kita. Ia memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya, dan segala ciptaan tunduk di bawah kuasanya. Bapak Ibu Saudaraku, saat kita memiliki Tuhan yang besar dan hebat itu, apakah yang perlu dilakukan? Burung yang tidak menabur, dikasihinya, diberinya makan. Rumput yang tak meminta, didandaninya. Tentu saja bahwa ia memelihara orang yang hidupnya benar. Bapak Ibu Saudara, Mazmur juga mengungkapkan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya.
Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Itu yang terdapat dalam Mazmur 37 ayat 23 hingga 24. Sebagai keluarga Kristen, marilah kita mempercayakan hidup pada Yesus Kristus yang berkuasa atas segalanya. Buanglah kekhawatiran dan ketakutan, serta jauhilah perbuatan-perbuatan kejahatan. Persiapkanlah diri dengan baik untuk menyambut, untuk kembali merayakan kelahiran Yesus Kristus dan kedatangannya kembali sebagai hakim. Percaya dan berjalanlah dengan setia, serta tekun melakukan kehendaknya. Maka kita akan melihat dan mengalami kebaikannya sampai Dia datang kembali menjemput saya dan juga Bapak Ibu untuk hidup di surga yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih. Luar biasa Engkau rela datang ke dunia, melakukan proses penyelamatan bagi kami. Lahir, mengambil rupa sebagai seorang hamba, menjadi daging, dan sampai mati di kayu salib. Terima kasih banyak Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami manusia. Untuk itu kiranya Roh Kudus yang telah Tuhan utus, Tuhan kirim bagi kami, senantiasa akan menguatkan, menghibur, tetapi juga mengingatkan kami, membentuk kami ketika kami masih hidup tidak seturut dengan kehendak-Mu. Engkau memberkati kehidupan jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Semua pemirsa yang boleh menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini, diberkati Tuhan. Dari kolom 1 hingga kolom 27, Tuhan memberkati dalam kehidupan kami. Tugas, tanggung jawab pekerjaan kami yang merupakan wadah pelayanan kami. Kami taruh serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan campur tangan sehingga kami boleh memetik berkat di balik kerja keras kami. Terima kasih banyak Tuhan. Memberkati pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang ada di jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Baik yang ada di Kota Tomohon, yang ada di luar daerah karena tugas tanggung jawab anggota keluarga kami. Tuhan jaga sertai lindungi. Kelak nantinya waktu Tuhan berkenan, anggota keluarga kami boleh kembali berkumpul bersama dengan kami, membawa sukacita dan juga damai sejahtera tentunya yang hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mendoakan untuk kehidupan anggota-anggota jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh, yang saat ini dalam pergumulan, yang saat ini dalam penderitaan, yang saat ini dalam masalah kehidupan. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi gumul kehidupan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka. Tapi kami mendoakan bersama, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Bagi yang sakit, Tuhan jamah organ-organ tubuh mereka yang sakit, makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi. Karena kami percaya melalui sarana itu boleh adanya kesembuhan. Bagi keluarga mereka yang menjaga, merawat, bahkan juga tim medis di rumah sakit yang merawat, menjaga, Tuhan memberkati, campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu buat segala kebaikan-Mu. Bagi anggota jemaat yang saat ini dalam pergumulan, dalam duka cita, dalam gumul, Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tilik apa yang mereka butuhkan dan perlukan. Kami percaya sebab Engkau adalah segala-galanya. Engkau jauh melampaui akal pikiran manusia yang mustahil, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang saat ini atas kasih penyertaan Tuhan. Boleh ditambahkan usia pribadi, boleh ditambahkan usia perkawinan. Begitu juga bagi mereka yang boleh sukses dalam pendidikan, boleh sukses dalam pekerjaan Tuhan. Perlengkapi sukacita mereka dengan segala berkat yang telah Tuhan sediakan dalam hari-hari hidup mereka. Tapi Tuhan, lebih daripada itu, ajarkan mereka untuk tetap tahu berterima kasih, bersyukur. Menjadikan tubuh mereka persembahan yang berkenan kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan. Perangkat pelayanan di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten diberkati Tuhan.
diaken, penatua dari kolom 1 hingga kolom 27, penatua-penatua Bipra, motivator kolom diberkati. Bahkan juga kelompok pelayanan lansia, KPPJ, penasehat jemaat, kostor, pegawai gereja, semua perangkat pelayanan, Panjiosua, bahkan juga terlebih khusus di dalamnya tim multimedia Gemi Maranatha Paselatan. Diberkati semua tim yang ada. Dalamnya para pendeta, kami yang mempersiapkan, menyediakan layanan program renungan harian keluarga ini. Senantiasa Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Beri sehat, beri kuat. Sehingga kami tetap terus memberitakan Injil, kabar keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur. Untuk itu, semua di dalamnya juga yang mengatur organisasi gerejamu diberkati. Badan pekerja majelis jemaat. Dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, sampai anggota. Tuhan mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab ini. Kami juga menopang dalam doa untuk pelayanmu dari tingkat sinode, wilayah, dan juga jemaat. Diberkati Tuhan, beri sehat, beri kuat dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka menjalankan tugas pelayanan ini demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga bagi para pemerintah kami. Tuhan campur tangan bagi mereka. Kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan. Kami percaya tidak lain dan tidak bukan untuk terciptanya cita-cita bangsa, kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu diberkati dari tingkat pusat hingga yang ada di kota Tomohon, yang ada di Kelurahan Paselatan 1, Paselatan 2, kepala-kepala lingkungan, diberkati Tuhan. Anggota jemaat yang terlibat dalam pemerintahan, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, kami pasrahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pakai hidup kami, bentuk kehidupan kami. Sehingga kami layak menjadi ahli waris. Kami layak menjadi pewarta Injil kerajaan sorga. Kelak Tuhan datang kembali, kami layak disebut anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, sambil terus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, demikianlah program renungan harian keluarga kita di saat ini. Dan saya yakin dan percaya kita semua pasti diberkati. Amin. Untuk itu, selamat kita kembali melanjutkan seluruh tugas tanggung jawab aktivitas kita. Sebab itulah wadah pelayanan kita. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Soli Deo Gloria.